Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang... Puji Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Mazmur 27 ayat 1 sampai 4.
Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mengucap syukur bahwa kita ada di tempat ini hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Di sini di judulnya dibilang aman dalam perlindungan Tuhan, di dalam perlindungan Allah. Bapak Ibu, tahukah bahwa kita aman hanya di dalam perlindungan Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita. Kita bukan aman karena uang kita banyak. Kita bukan aman karena kita sehat, tapi kita aman di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Apalah arti segala kekayaan kita, segala popularitas kita, karir kita, tanpa Yesus yang menyelamatkan kita. Kiranya hari ini kita mau merenungkan di setiap nyanyian yang kita nyanyikan, kita mau merenungkan bahwa Dialah satu-satunya keselamatan kita, satu-satunya terang yang membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi hari ini saat kita mau menyembah Tuhan, bukan supaya apa yang Tuhan bisa kasih buat kita. Kita beribadah bukan untuk menyogok Tuhan, tapi kita beribadah karena kita mengucap syukur bahwa kita aman di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi ini. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Thank you Lord. Anugerah-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Di dalam dunia yang rusak karena dosa, hanya anugerah-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Thank you Lord. Dari amuk laut menderu,
untuk melawan. Kan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Sebab harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Thank you Lord, buat janji yang selalu Engkau genapi. Harapanku dalam Tuhan, setiap janji-Nya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatan. Saat kami susah, saat kami senang, saat kami kalah dan kami lemah Tuhan, saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan? Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Mari kita bangkit berdiri. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan setiap kita, Dia bangkitkan kelakku pulang. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia
Putra dan Roh Kudus-Nya telah menyelamatkan setiap kita. Dan hari ini kita boleh bersorak-sorai merayakan kemenangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau belajar lagu baru. Tapi kiranya pesan Injil dari lagu ini boleh sampai kepada setiap kita. Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah, Kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku. Kasih anugerah yang meneranku. Puji Allah jadi pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku. Kasih anugerah-Mu yang menopangku. Puji Allah Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Puji Allah Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Tiada satu pun dapat pisahkan. Maut tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku. Tegang hidupku. Tiada satu pun dapat pisahkan. Maut tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku. Tegang hidupku. Puji Allah Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Puji Allah Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Yes, sebab kita tahu Dia adalah Tuhan yang melindungi kita. Dia adalah terang buat hidup kita. Amin. Kita nyanyikan satu lagu ini. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada aku, tiada ku gentar bersama dengan-Mu yang aku percaya.
saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tiru, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu aku percaya, Tuhan adalah terangku untuk hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu ya aku percaya. Oke, sekarang waktunya kita berdoa buat anak-anak Rocky. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita mau memberkati anak-anak di tempat ini. Skoy. Oke, ini adalah yang lainnya lagi liburan Bapak Ibu ya. Oke, kita mau memberkati anak-anak di tempat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap generasi yang Tuhan percayakan buat kami di tempat ini, di gereja lokal ini, untuk kami bina, untuk dididik seturut dengan Injil kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kami, karena kami tahu mereka adalah milik Kristus, mereka adalah gereja-Mu. Kami tidak bisa protek mereka 24 jam, tapi kami yakin dan percaya Engkau Roh Kudus yang melindungi setiap mereka, Engkau Roh Kudus yang menerjemahkan setiap firman yang telah ditabur oleh orang tua, oleh kakak-kakak sekolah minggu saat mereka mengalami apapun itu. Di saat mereka sedih, kiranya Kristus cukup menjadi penghiburan buat setiap mereka. Saat mereka senang, kiranya Kristus menjadi ucapan syukur tertinggi mereka. Kami serahkan mereka, setiap pertumbuhan mereka ke dalam tangan Kristus yang luar biasa, yang telah mengangkat mereka dari kubangan lumpur dosa itu kepada terang yang ajaib. Kami serahkan juga setiap orang tua yang telah menyiapkan setiap anak-anak Rocky di tempat ini. Kami percaya kiranya kasih karunia Allah, anugerah-Mu juga turun kepada setiap orang tua yang ada. Kiranya melalui hidup anak-anak mereka, orang tua juga dapat melihat Kristus yang hidup di dalam anak-anak ini. Di dalam nama Yesus kiranya segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Raja Yesus yang anak-anak ini sembah. Terima kasih, kami berkati ibadah mereka hari ini. Kiranya Kristus di tengah-tengah mereka melihatkan betapa luar biasanya mereka boleh semakin terkagum akan Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Diberkati setiap kakak-kakak Rocky yang mengajar, kiranya damai sejahtera, sukacita dari tempat yang maha tinggi memenuhi kakak-kakak Rocky dan adik-adik dan boleh ibadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Buat setiap adik-adik Rocky yang siap beribadah katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom RJCC. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja Aser. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarlah apa yang kami berikan dapat mendukung pekerjaan Allah di gereja ini dan juga menopang pelayanan RJCC secara luas. Di dalam nama Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapa, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RJCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RJCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama. Sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph? Dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji. Sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng. Tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi, mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat? Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt
Dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. Untuk forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman, tapi kita mau menyanyikan satu lagu ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat. Maha tahu tak diingatkan.
Bapa yang baik, yang sudah memberikan Yesus kepada kami, sehingga hari ini, sampai hari ini, anugerahnya sempurna buat kami. Tidak pernah terlambat, selalu baru setiap pagi. Biar hati kami menyadari pagi hari ini Tuhan, kalau selama seminggu kemarin kami terlalu repot dengan diri kami sendiri, terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Tapi biarlah anugerah-Mu di pagi hari ini menguduskan kami, memulihkan kami. Bagi hati kami yang terluka, bagi hati kami yang lelah, kami tahu Engkau sumber kehidupan itu. Engkau air yang menyegarkan buat kami. Kami datang di hadapan-Mu. Kami domba gembala-Mu. Kami gereja-Mu, ya Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami minta pengampunan. Ampuni kami. Kami menyadari diri kami sendiri. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Di luar Engkau kami mati, tapi di dalam Engkau kami memiliki kehidupan. Kehidupan dengan segala kelimpahannya, yaitu kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami, untuk hati kami merespon kebenaran firman-Mu, mengakui keberdosaan kami di hadapan-Mu, dan memerlukan Engkau, Sang Firman itu sendiri. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di setiap hati kami, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Oke. Di libur yang panjang, puji Tuhan, kita tetap beribadah bersama-sama. Amin. Amin. Oke, kita masih dalam khotbah berseri ya. One cross, seven words. Dan saya dapat ayatnya yang tentang di Yohanes 19 ayat 28, yaitu aku haus. Saya pakai judulnya The Mirage. Keren kan? Padahal ya nyari sih artinya. The Mirage of the world, a promise that never satisfies. Jadi The Mirage itu fata morgana gitulah ya, fata morgana dunia ini. Jadi yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah menjanjikan apapun. Oke? Jadi hari ini rangkaian ini akan kita pelajari di perkataan Yesus yang kelima ya. Aku haus gitu ya. Merenungkan perkataan ini. Mungkin sepertinya biasa aja, sering terlewatkan lah ya. Cuman kata aku haus kok bisa jadi perenungan. Nah, hari ini kita sama-sama sebelum memasuki Paskah ya, kita memaknai penderitaan Yesus di kayu salib dengan lensa Injil, gitu kan? Bukan sekedar emosi sesaat, nanti kalau film Tuhan Yesus mulai tayang lagi, itu kita merasa nangis-nangis itu. Ya boleh lah ya nangis, saya juga nangisan gitu. Tapi pakai hati gitu, hati yang benar. Oke, jadi perkataan aku haus hari ini akan kita renungkan siang hari ini dengan lebih mendalam. Bagaimana waktu Yesus ngomong aku haus itu ada kaitannya dengan kebutuhan kita yang terbesar. Oke, Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa di waktu di Taman Getsemani sampai nanti di Bukit Golgota. Saya tunjukkan, gak bisa. Oke, nah kita baca ayatnya sama-sama dengan cepat ya, terlebih dulu ya, supaya semuanya fokus ke ayat ini. 3, 2, 1. Sesudah itu, karena Yesus tahu Yohanes 19 ayat 28 ya. Sesudah itu karena Yesus tahu. Keren kan? Jadi saya mau kasih kronologisnya ini. Bagaimana Yesus dari sebelum dia ditangkap ya, dia berdoa di Taman Getsemani. Itu yang peluhnya seperti darah karena stresnya, depresinya. Itu mulai jam 21, jam 9
sampai jam 23, jam 11-an lah ya. Yesus berdoa di sana, yang murid-muridnya ketiduran terus berkali-kali itu ya. Saudara coba bayangkan, apalagi yang barusan nonton filmnya ya, The Last Supper sudah ada. Jadi kosong-kosong, jadi jam 12 sampai jam 3 ditangkap pada malam hari, dini hari ya. Penuh manipulasi, itu ditangkap ya. Penuh siksaan, penuh hinaan, dan banyak saksi palsu. Kalau di sana itu Yesus jam 00 dari jam 12 Yudas datang dengan pasukannya. Dia mencium Yesus dan Yesus ditangkap. Nah, ditangkap dengan ciuman, ya kan? Gitu ya. Ditangkap dengan ciuman, terus bahkan kalau saya bisa catat itu ditangkap itu pada tanggal 15 bulan Nisan. Hari pertama di hari raya roti tak beragi ya. Waktu itu Yesus ditanya, siapa yang bernama Yesus? Yesus ngomong, aku, langsung geblak, nih. Keren kalau dibuat film itu. Yang kemarin enggak ada itu ya. Jadi langsung mereka mundur dan mereka jatuh. Segitu kerennya Tuhan kita gitu ya. Kalau mau dia enggak disalib bisa gitu. Cuman bilang akulah dia, langsung geblak semua. Gitu. Weh, ya. Dan ada juga kisah itu di jam 00 sampai 03 bagaimana Petrus memotong telinga Malkus ya, hamba imam besar itu. Terus ada lagi kalau saudara baca nanti catat di Markus 14 ayat 51, bahkan ada muridnya yang lari dengan telanjang. Saking takutnya lari dengan telanjang. Tapi di situ Petrus masih ngikutin Yesus itu ya dari jauh. Jadi penangkapan secara ilegal dengan saksi yang palsu, penuh hinaan, penuh siksaan. Jam 3 sampai jam 6. Diadili secara tidak resmi oleh Mahkamah Agama. Sanhedrin lah itu ya namanya. Yang anggotanya itu sekitar 71 orang. Itu dilakukan dini hari, padahal mereka punya peraturan sendiri bahwa sidang kriminal itu harus dilakukan di pagi hari, enggak boleh malam hari. Tapi mereka melakukannya di malam hari. Kenapa? Sebenarnya mereka takut sih, Yesus ini lumayan berpengaruh. Jadi mereka cepat melakukannya supaya segera dihakimi Yesus dan segera disalibkan. Jadi triknya begitu banyak, mereka memang sudah menginginkan Yesus untuk dihukum. Jam 6 sampai jam 9 mulai dibawa ke sidang resmi. Ya. Ya. Jam 6 sampai jam 9 dibawa ke sidang resmi, dari Pilatus dibawa ke Herodes, kembali ke Pilatus lagi. Dikasih banyak pertanyaan, namun Yesus tetap diam. Mungkin bisa dibaca Yesaya 53 ayat 7. Bisa? Mungkin satu orang aja saya sudah pilih. Yesaya 53 ayat 7. Ya, Yesus sudah menggenapi. Kenapa Yesus kok diam ya enggak ngelawan? Yesus menggenapi Yesaya 53 ayat 7. Ya, dia dianiaya tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia diam, dipukul, ditutup, ditonjok mukanya. Oke. Jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12 Yesus menjalani penyiksaan salib. Jadi mulai dia gotong salibnya ya, setelah dia dicambuk kulitnya, brodol semua itu ya. Yesus mulai menjalani penyiksaan salib itu, dikenakan jubah ungu, dimahkotai duri di kepalanya, terus disalibkan di antara dua penjahat itu mulai jam 9 sampai jam 12. Nah jam 12 sampai jam 15, berarti sampai jam 3 mulai kegelapan meliputi negeri. Itu 3 jam gelap gulita. Ya bisa bayangkan ya. Gelap gulita 3 jam. Dari jam 9 sampai jam 12 itu Yesus sudah disalib. Jam 13, jam 15, setelah ia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, Yesus berkata, aku haus. Jadi setelah ia teriak sangat kencang, Eli, Eli lama sabatani, itu baru setelah itu dia ngomong, aku haus. Gitu ya. Setelah ia berkata, setelah minum baru ia berkata, it is finished. Dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Dia menundukkan kepalanya, selesai. Oke, jadi perjalanannya itu enggak mudah. Jadi dari jam 00 gitu ya, sampai jam 3. Tanpa minum, tanpa makan. Tergantung di kayu salib berarti berapa jam? 6 jam. Di bawah terik matahari yang panas ya, bukan di Malang loh ya, di Batu gitu yang dingin. Itu di sana Bukit Golgota, bukit yang namanya Bukit Tengkorak. Yesus mengalami kehausan fisik yang amat sangat.
Tapi juga ia ngomong aku haus, itu juga karena ia menanggung seluruh murka Allah atas dosa manusia. Oke, dan saya mengajak saudara untuk benar-benar memaknai menjelang Paskah ini kita kembali memandang juru selamat kita, oke? Kita akan belajar. Pernah enggak merasakan kehausan yang amat sangat? Pernah? Siapa lebih kuat mana? Enggak makan atau enggak minum? Kalau Angel dua-duanya. Enggak makan ya enggak kuat ya. Pasti lebih milih enggak makan. Minum itu lebih penting, nggak bisa bertahan orang dalam waktu berapa jam aja sih sebenarnya untuk tidak minum ya. Nah, pernah nggak saudara melihat fata morgana di jalan raya gitu yang panas? Pernah? Saya pernah itu, waktu pulang sekolah gitu ya, capek gitu ya. Nah itu naik becak itu dia, aku haus gitu ya. Panasnya jalan tuh bisa-bisa kayak ada air gitu. Pernah? Pernah? Pernah ya? Masa saya aja sih? Luar biasa kalian nggak pernah. Kayak ada air ternyata waktu dilewati nggak ada, cuman aspal doang. Pernah? Kehausan yang amat sangat. Tapi waktu dilihat nggak ada. Nah, saya sampai beli ini. Enaknya kan? Orang kalau haus yang dikasih soto mau minum kuah soto? Nggak mungkin ya. Mau kalau haus dikasih yang panas atau yang dingin? Dingin kayak ini gini. Saweger guys, ya berbuka dengan yang manis-manis. Oke, seger, terima kasih. Ya, jadi dunia sebenarnya sama sih, cara tawarannya itu sama. Menawarkan apa? Kepuasan, kebahagiaan, pemenuhan. Itu kayak fata morgana, kosong sebenarnya. Kayaknya seger tapi haus terus kan. Manusia berpikir bahwa uang, apalagi cinta, hiburan, validasi, apalagi ketenaran akan memuaskan jiwa kita. Tapi pada akhirnya itu tidak akan pernah cukup. Masalah terbesar manusia itu apa? Apakah kurang cantik? Kurang duit? Kurang sukses? Kurang pinter? Kurang dicintai aku ini loh. Kurang tinggi? Kayak saya pendek gini. Enggak ya, masalah terbesar manusia itu apa? Masalah terbesar kehausan kita yang sangat-sangat bikin kita haus itu apa sih sebenarnya? Oh ini dulu ya, pengejaran ilusi, ini yang tadi saya sebutkan. Karena nggak ada TV-nya ini ya, saya tolak-tolak ini. Jadi manusia berpikir uang, romantika itu tadi ya. Dan itu seakan-akan akan memuaskan, tapi enggak. Kepuasan kita, masalah terbesar kita adalah ini. Rasa haus kita yang sesungguhnya adalah terpisah dari Allah. Masalah terbesar manusia adalah terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi kehausan kita yang terbesar semua manusia itu bukan karena kurang duit. Apakah duit perlu? Ya, tapi masalah terbesar kita bukan duit, bukan pacar, bukan romantika, bukan apa semua, ketenaran, karir, bukan. Tapi adalah relasi dengan Allah. Dosa merusak relasi kita. Dosa membuat manusia mencari relasi di tempat yang lain. Padahal kehausan kita sejak dosa itu masuk adalah terputus dengan Allah. Tapi akhirnya manusia karena dosa mencari ke sana sini. Mencari pemenuhan itu ke sana ke sini. Mencari sesuatu yang fana. Apa yang dicari? Uang. Uang kalau dicari selalu kurang. Iya kan? Selalu kurang. Uang tetap mau kamu cari dia akan semakin kurang. Semakin dikejar semakin kurang. Kita berpikir semakin kaya, semakin bahagia. Tapi Salomo bilang, pernah ngomong kan Salomo, semua adalah kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu raja yang tidak akan pernah ada lagi. Yang paling kaya di muka bumi ini. Dia ngomong semuanya sia-sia. Jadi uang adalah fata morgana.
Romantika, tidak ada yang sempurna. Orang haus, aku butuh ayang. Hubungan bisa mengecewakan. Pertama aja manis, lama-lama sepet, pahit ya. Aduh pahit hati ini ya. Cuman Yesus yang setia, ya, yang kasihnya kekal, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Hiburan, orang cari hiburan, haus akan hiburan. Buka tiap hari Netflix-nya, YouTube-an tiap hari, game terus. Melupakanlah masalah sejenak lah, capek otakku lah. Cari cuan terus, aku mau Netflix-an dulu lah, YouTube-an dulu lah. Lari dari kenyataan sebentar lah. Menghabiskan waktu lah sebentar. Namun setelah hiburan selesai, masalah selesai? Tidak. Permisi, datang lagi masalahnya. Aku datang ya, oke? Yeremia, kita baca dulu di Yeremia 2:11-13. Bisa? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Tertegunlah Allah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Yes, kehausan relasi itu merusak generasi. Saudara catat ini. Sejak Adam dan Hawa berdosa, itu masalah relasi yang rusak, itu sudah dari zaman dulu. Dari generasi ke generasi, relasi menjadi rusak sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terpisah dari Tuhan, mulai mencari kepuasan relasi di tempat yang lain. Dosa membuat manusia mencari air di kolam yang bocor gitu ya. Kolamnya bocor. Ya, tapi tetap carinya di sana. Jadi ini masalahnya. Sin doesn't just break individuals, it breaks generation. Jadi dosa itu enggak secara individu masing-masing, itu mempengaruhi secara generasi. Dari generasi ke generasi dosa merusak relasi kita. Nah, saya sebut ini efek domino kolam bocor. Tahu domino kalau jatuh pok. Ya, efek domino. Dari generasi ke generasi semuanya mengalami terimbas dosa relasi. Generasi saat ini berada dalam kehausan yang sama, dari dulu sama. Kain membunuh Habel. Itu kerusakan relasi enggak? Ya, sejak dosa masuk, seorang kakak berani membunuh adiknya. Terus kalau kita lihat di sosmed itu, wih sadis yo, wih dibunuh dewe adik. Loh, dari dulu ada itu. Kain sudah bunuh Habel, hanya gara-gara masalah persembahan. Jadi generasi ini punya masalah yang juga berat sampai hari ini. Kita semua mengalami kehausan apa? Kehausan akan apa sih? Penerimaan mungkin. Itu kebutuhan pokok kita sih. Kebutuhan mendasar seorang manusia atau apa? Penerimaan. Benar enggak? Tapi karena itu dosa merusak, akhirnya penerimaan yang harusnya kita diterima oleh Allah, itu menjadi kesukaan kita larinya ke tempat lain. Penerimaan orang lain jauh lebih penting. Takut ditolak, selalu ingin diterima. Kalau enggak diterima tuh hatinya sedih sekali. Ya kok aku tadi ketemu Robert, kok Robert menengah yo. Kok gak senyum ya mbak aku, merasa enggak diterima. Dicuekin dikit panik. Kenapa ya? Apakah mukaku berjerawat ya? Kok dicuekin? Terlalu panik. Selalu ingin diterima, merasa tidak layak kalau orang tidak memberi sesuatu hal yang baik, afirmasi gitu ya. Aku butuh afirmasi. Terus apa masalah kehausan generasi ini? Identitas. Dunia ini sedang bingung dalam masalah identitas.
Masalah gender, seksualitas loh, ya kan? Dunia berkata identitas gender, bisa kamu pilih sendiri bebas, mau pilih yang mana bebas, gendermu mau gender apa boleh. Segitunya loh dunia. Sehingga orang muda sampai hari ini semakin tersesat dan menderita. Mungkin pertamanya coba-coba, tak coba gender yang 1A. Ternyata kebablasan dan menderita. Apalagi identitas itu. Self-worth yang bergantung pada dunia. Self-worth itu apa sih? Perkataan yang ini loh, kayaknya, kamu tuh kalau berharga, kamu tuh harus ini. Ada standarnya. Bikin banyak orang muda itu merasa tidak cukup baik kalau tidak memenuhi standar dunia. Oh, kamu kalau dikatakan cantik kalau kamu ini. Kalau mukamu tirus kayak artis Korea. Kalau hidungmu mancung, itu kamu standar kecantikanmu oke. Atau apa lagi? Oh, kamu standar Miss Universe atau Miss Understanding. Oke, oh nggak cocok kamu, lingkar pinggangmu besar ngono kok mau jadi Miss ya, itu ya. Atau standar cowok ideal. Gak cocok perutmu kemana-mana, kayak gitu. Akhirnya banyak orang merasa apa? Orang zaman sekarang kenapa mudah jadi gila dan mudah bundir? Iya karena itu standar dunia itu yang dikejar, bukan standarnya Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu berharga karena aku mengasihi kamu. Dia yang dikejar eksistensi dunia. Buktikan kamu hebat, ayo semangat, kamu mampu. Dikejar terus. Sampai puncak, akhirnya di puncak gak ketemu siapa-siapa. Gak ada apa-apa. Kenyamanan. Orang muda sekarang, yang penting tuh harus nyaman. Hidupnya harus nyaman. Dunia berkata, carilah hidup yang nyaman. Cintai dirimu sendiri. Ingin hidup tanpa penderitaan. Orang muda sekarang, ya enggak orang muda, orang tua juga. Ingin hidupnya enggak mau menderita. Inginnya jalannya yang mudah. Kena omel dikit, pamit undur diri. Pinginnya uangnya selalu penuh di ATM, mulus, stabil tanpa masalah. Ada? Gak ada. Tetap bisa naik turun itu keuanganmu. Investasi bisa naik turun? Bisa. Bitcoin turun, karu-karuan. Ya kan? Naik turun. Ya kan? Gak mau aku harus tetap stabil. Gak bisa. Malas tantangan. Tapi Yesus berkata, di dalam dunia kamu menderita. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus gak ngajarin, ayo cari nyaman. Aku sudah mati buat kamu, hidup pokoknya nyaman. Enggak, dalam dunia kamu menderita. Ya, jangan pahit sama penderitaan. Penghiburan di dunia ini sementara soalnya. Tapi perlindungan di dalam Kristus itu kekal. Amin. Penghiburan ini sementara, kendali. Apalagi? Ingin terus mengontrol hidupnya sendiri. Takut kalau berserah sama Tuhan. Ayo jujur, kadang tuh berserah sama Tuhan. Ya kalau Tuhan ngerti maksudku. Kalau jawabannya yang lain kan mati aku. Kan mauku yang itu, si A. Nanti Tuhan aku serahkan hidupku. Dicari yang C. Kok mau yang C Tuhan, yang mau yang A loh Tuhan. Cantik sekali loh Tuhan. Gak mau hidupnya dikontrol Tuhan. Hidupnya selalu mengendalikan dirinya sendiri. Intinya adalah dunia menawarkan air yang keruh. Penerimaan, identitas, semua itu tadi, semua hal itu kita carinya di apa? Pergaulan bebas. Menikah itu kuno. Menikah bikin perceraian banyak. Wes, gak usah nikah lah. Kumpul sapi aja tidak apa-apa. Nah, sama kan kebun sapi. Pergaulan bebas, pornografi, narkoba, hidup hedon. Itu yang dunia tawarkan. Airnya bersih, keruh. Itu cuman kepuasan sesaat. Enak enggak? Ganti-ganti HP, enak. Tapi apakah itu kepuasan? No. Nanti ada HP yang baru kamu buang itu HPmu yang lama. Kasih ke Diki ya Dik ya. Coba bayangkanlah, sesuatu yang baru pasti kita sayang-sayang. Pertama kali punya HP baru, kalau naruh ya, tidur baru, jelus. Coba berapa bulan, jatuh, bek, jarno ae, kok lak tuku sing anyar. Lama-lama terbiasa, karena itulah dunia.
Ideologi dunia menawarkan self love tanpa pertobatan. Coba perhatikan ya, self love tanpa pertobatan bisa menjadi jebakan berbahaya yang membuat seseorang itu merasa nyaman dalam dosa dan kelemahan tanpa keinginan untuk berubah. Cintai dirimu, Tuhan sudah mati kok buat kamu. Tuhan sayang sama kamu. Dunia itu enggak membuat kita menjauhi gereja, gak popo tetap di gereja. Tapi tetap sayangi dirimu lebih dari yang lain. Dunia sering mengajarkan bahwa mencintai diri sendiri berarti menerima dirimu apa adanya. Tidak usah berubah. Tapi Injil mengajarkan bahwa kasih sejati justru mengundang transformasi. Bukannya jadilah dirimu apa adanya. Enggak apa-apa, tak terima terus, enggak apa-apa. No, Injil kalau mengajarkan tentang kasih itu bukan gak apa-apa ya, gak apa-apa, baik, Tuhan baik. Tapi membuat kita bertransformasi. Yesus tidak datang hanya untuk menyembuhkan luka kita. Oh kasihan ya, luka ya, bonyok kabeh hari ini, tak sayang-sayang ya. No. Jika self love hanya berfokus pada menerima diri seseorang tanpa pertobatan, itu bisa membuat apa? Menjadi pembenaran diri. Gak apa-apa kok, wong aku diterima kok. Dengan kasih kok. Tapi menolak karya Roh Kudus waktu ingin menguduskan kita. Marilah bertobat rame-rame. Kita suka minum di air yang keruh. Kita suka minum di kolam yang bocor. Kita self love dengan diri kita, ideologi dunia masuk gitu ya. Kasih yang sejati bukan sekedar menerima diri dalam keadaan apa adanya, tapi mengizinkan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus. Enggak apa-apa lah, yang penting kan aku disayang Tuhan. Tidak, menerima kasih Tuhan berarti kita mau dipulihkan, bertobat dan meninggalkan pola hidup yang lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, kita terlalu lama di gereja ber-AC nyaman. Kita lupa bahwa kehendak Tuhan adalah bertobat, tinggalkan yang lama, datang kepadaku, pikul salib. Gak ada pikul mobil mewah, gak ada. Pikul salib. Kesuksesan dunia menawarkan pemenuhan diri yang semu. Kesuksesan itu semu, saudara. Semakin kita ingin mendapatkan, semakin kita tidak puas. Semakin kita kaya yang ngabisin orang lain. Percayalah. Kalau kamu pertama rumahmu berapa kali berapa gitu ya, tipe 45 gitu. Tiba-tiba kamu dapat rumah tingkat 3. Yang menghabiskan tambah banyak. Pembantumu dari gak punya pembantu, kamu punya, akhirnya perlu pembantu 5. Iya kan? Kamu yang dulunya gak perlu mengeluarkan bayar sewa ini, pajak ini, kamu akhirnya punya mobil, punya apa, akhirnya kamu bayar pajak, stres kamu, keluar semua uangmu. Jadi sebenarnya kesuksesan dunia tidak membuat kita itu nyaman. Oke, nah sekarang, what are you thirsty for? Apa sih yang paling kita kejar dalam hidup ini? Kita ini haus akan siapa? Kita datang tiap minggu tuh haus sama Tuhan kah? Atau haus ketemu ayang? Atau haus ingin ya Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Kita ini haus pujian kah? Kalau ketemu nanti, cantik kali, itu kita senang. Kan? Atau apalagi, pelayananmu luar biasa loh. Kita ini tidak cari Tuhan, cari pujian orang lain. Iya, pengakuan orang lain. Mari kita bertobat yuk. Relasi yang melukai. Relasi yang rusak membuat kita mudah saling melukai. Ketika kita haus akan ucul. Ketika kita haus akan hal yang salah, kita juga mudah merusak hubungan kita dengan sesama kita. Waktu kita ini haus akan hal yang salah, kita ini mudah loh merusak relasi kita dengan orang lain. Percaya enggak? Ya, contoh orang tua, relasi yang rusak ini ya. Orang tua akan menuntut anaknya memenuhi ambisi mereka, impian mereka. Papa sudah gagal jadi dokter, kamu harus jadi dokter. Oke, Pak gak sanggup Pak, otakku gak kuat Pak, tak kuatkan. Tak ajari kamu, tak leskan ini itu.
sampai anaknya bundir atau stres, larinya ke narkoba, kan? Suami istri saling menyakiti. Haus, aku enggak pernah dibilang, "Papa kamu sayang aku ah." "Yo sayang." Tiap hari minta pernyataan validasi gitu ya. Ya. Teman-teman bisa saling menjatuhkan enggak? Bisa. Bisa. Karena apa? Harga diri, harga diri jangan diinjak-injak. Nah, ya, mengapa? Mengapa kita menuntut itu ke orang lain? Karena hati kita yang haus akan dunia tidak pernah bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Hati yang haus akan dunia ini nggak akan pernah bisa tulus mengasihi orang lain. Ketika manusia jatuh dalam dosa, relasinya seharusnya yang penuh kasih berubah jadi apa? Tuntutan, mengontrol orang lain, melukai orang lain. Contohnya itu tadi ya, orang tua menuntut anak. Pokoknya sinyo Diki, kamu harus kuliah kedokteran ya. Mama ini dulu pengen jadi dokter enggak bisa. Atau mama ini mau jadi artis, papa ini mau jadi artis, gak berhasil. Kamu ya Diki harus jadi artis. Diki stres ya, oke? Atau apa lagi? Mertua menuntut menantu. Istri menuntut suami. Pokoknya enggak bisa Pak, aku harus punya rumah. Tahun ini juga. Dituntut suaminya kerja jadi Bang Toyib. Ya, pulang pagi terus ya. Orang tua menuntut anaknya jadi sempurna. Nah waktu anak dituntut, senang anak? Enggak lah. Kecewa akhirnya memberontak. Anak menuntut orang tua jadinya. Mama cuman isinya kasih uang terus. Mana kasihnya? Memberontak jadinya. Pasangan saling menuntut. Itulah yang namanya fata morgana dunia ini. Dan Yesus waktu ngomong aku haus, itu sedang menebus semua hal yang kita tidak sadari sedang kita minum. Kita nyari kehormatan dari orang lain, kita nyari validasi dari orang lain yang pada akhirnya kita tahu mengecewakan. Percayalah mengecewakan. Kita pertama, keren orang itu, cocok nih orang. Tapi enggak selamanya hubungan relasi itu baik-baik aja. Pasti ada masalahnya. Akar dari kehancuran relasi bukan hanya ekspektasi yang terpenuhi, tapi harapan yang salah tempat. Kamu naruh di tempat yang salah harapanmu. Aku ingin bahagia, makanya aku menikah. Cintai aku ya. Ternyata suaminya tidak pernah bisa mencintai dia. Suaminya hidupnya sendiri main game terus. Kapan yang waktu untuk aku pergi ke mall? Pergi sendirilah, tak carikan uang kamu pergi sendiri. Pada akhirnya harapan kita yang salah tempat tidak pernah memuaskan kita. Ini kabar baiknya. Panggilan Tuhan untuk datang dan minum. Yesus tuh melihat kehausan kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itu dia bertahan. Mulai dari jam 00 sampai jam 3. Itu kalau saudara mulai renungkan lagi. Betapa kasihnya dia buat kita. Itu secara kemanusiaan habis babak belur, bonyok dia. Itu benar-benar penderitaan yang ya kita tahu lah ya, kita katanya di berita kemarin ketelusupan aja, aduh nggak enak. Kena silet, nggak usah silet, itu loh kertas yang tajam tahu, seret, manja sekali, kayak orang langsung dibawa ke IGD. Itu Yesus mulai jam 00 sampai jam 3. Mengalami penderitaan, enggak makan, enggak minum. Dipukul, ditonjok, dihina, ditinggalkan semua orang. Kenapa dia bertahan? Supaya apa sih? Dia memilih merasakan kehausan yang amat sangat di kayu salib. Supaya kita, saudara dan saya, tidak lagi mengalami kehausan relasi. Supaya kita enggak lagi minum sembarangan di air yang keruh. Ketika Yesus bilang aku haus, dia sedang nanggung kehausan kita yang terpisah dari Bapa. Dia menggenapi janji keselamatan. Itu kan yang dibacakan tadi. Menggenapi semua janji keselamatan yang Bapa sediakan buat kita. Yesus menanggung rasa haus jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita dipuaskan cuma di dalam Dia. Bahkan di Wahyu 22 saya temukan di ayat 17 dikatakan, siapa yang haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Kita ini mudah haus. Haus cinta, haus semuanya.
Dan apa yang harus kita lakukan sih? Mari kita kalibrasi hati kita yuk. Yang pertama, mari kita kalibrasi. Kita semua terimbas suka minum kolam bocor. Ayo ngakulah semua. Mari kita bertobat hari ini, termasuk saya. Suka minum di air yang bocor, kolam yang bocor, airnya keruh. Sadari kehausan kita. Jangan menyangkal bahwa kita haus dan mencari sesuatu untuk memuaskan diri kita sendiri. Kamu kerja untuk apa? Untuk orang tuaku. Masa sih? Untuk kamu. Menyadari kehausan kita adalah langkah pertama untuk berhenti mengejar ilusi. Ilusi, bukan ya? Menyadari kehausan adalah langkah pertama untuk kita bisa berhenti mengejar fata morgana itu. Banyak orang menyangkal bahwa mereka haus. Enggak, aku enggak haus kok. Mereka berpikir, aku baik-baik saja. Hidupku sudah cukup. Padahal jauh di dalam hati kita ada kekosongan yang menuntut untuk diisi. Yaitu kadang sering kita isi dengan validasi dari orang lain. Apalagi? Karir, pencapaian. Kalau sudah mencapai sesuatu dan orang ngasih selamat itu rasanya, ini yang aku cari ini. Terus kita seperti itu. Tapi pada waktu kita tidak mendapatkan apapun, validasi dari orang tidak ada dan semuanya, kita merasa kecil dan merasa enggak berdaya. Seringkali kita mencoba mengisi kekehausan ini dengan berbagai hal. Yaitu tadi ya, semuanya salah. Semuanya semakin kita haus, semakin kita minta minum. Semakin haus kan semakin minum. Semakin, kayak kamu minum air laut. Siapa pernah minum air laut? Asin. Ya itu, semakin kamu minum ya semakin haus, kamu dehidrasi. Dunia ini kayak air laut itu loh. Semakin kamu minum sepertinya wow keren sekali air laut ini ya. Kamu minum, dehidrasi kamu. Yang pertama oke, sadari, akui aku haus pengakuan. Aku haus kekayaan. Aku haus kekuasaan. Akui. Terus identifikasi fata morgana itu. Apa yang selama ini yang aku kejar, yang pada akhirnya tidak pernah memuaskan aku. Yuk cek sama-sama. Kesuksesan atau kekayaan kah? Kita pikir semakin kaya, semakin sukses, aku akan bahagia, hidupku aman. Kalau investasiku banyak, asuransiku sudah ada, tuh hidup ini aman. No, itu bisa hilang dalam sekejap. Ya kan? Pengakuan, penerimaan dari orang lain. Kita berusaha keras untuk disukai, dihormati orang, diterima orang, kita lakukan apa saja. Tapi penerimaan manusia selalu berubah. Pagi bilang cinta, malam aku belenak aku mbek kowe ngono. Benci aku sama kamu. Bisa berubah, manusia bisa berubah. Kita tidak boleh bergantung pada penerimaan manusia. Kamu akan kecewa. Percaya saya, kecewa. Ini cek baik ya, aku dev iku. Loh, kamu belum tahu juga. Kamu bisa kecewa loh. Ya, kamu menaruh pengharapanmu kepada pemimpinmu, bisa kecewa. Kamu menaruh pengharapanmu pada pelayanan, bisa kecewa. Kamu bisa gepuan di pelayanan. Cinta romantis. Banyak orang pikir menemukan pasangan yang sempurna membuat mereka bahagia. Tuhan, doa siang malamnya itu menemukan pasangan. Harusnya doanya apa? Temukan aku dengan Engkau Tuhan, Kristus itu. Itu yang perlu kita kejar. Menemukan Kristus di pusat hati kita ini loh. Hubungan manusia tetap pasti punya kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna. Tidak bisa semuanya orang tuh memuaskan hati kita. Ada kalanya dengan kehidupan masing-masing itu bisa jadi orang jadi cuek sama kamu. Tiba-tiba bisa jutek sama kamu. Tiba-tiba, halo Felix. Ya, tiba-tiba Felix cuek. Sakit hati kita. Kenapa ya kayak gitu ya? Banyak kenikmatan duniawi, hiburan, hobi, makan, nobar, apalagi dosa-dosa tersembunyi, apa aja pornografi, pergaulan bebas tampaknya menggiurkan. Tapi semuanya akhirnya itu cuman sesaat. Akhirnya kamu kalau habis nonton pornografi, kamu bahagia? Ketar-ketir hatimu, percayalah. Kamu ajak Roh Kudus nonton pornografi. Ngeri enggak sih?
Kamu menikmati, ada Roh Kudus di hatimu. Mari yuk bertobat. Sama, mari kita bertobat. Kehidupan yang nyaman, bebas masalah. Enggak ada kehidupan yang nyaman, bebas masalah. Banyak orang berpikir kenyamanan itu yang harus aku kejar. Tujuan utama hidupku adalah hidup nyaman. Oke? Enggak mau ada masalah, enggak bisa. Tuhan ngomong, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Itu cukup. Ada masalah, damai sejahtera Tuhan cukup buat aku. Yang ketiga, datang pada Yesus. Yang ketiga, datang pada Yesus. Akui kehausan kita. Aku haus penerimaan Tuhan. Aku haus pengakuan. Tolong aku yang suka cari validasi orang lain ini. Kalau aku sudah hebat, aku merasa, wah aku paling luar biasa. Mari akui kelemahan kita. Terus relakan dirimu dipulihkan. Menyadari kehausan membuat kita datang sama Tuhan dan mau dibentuk. Orang yang cuma tahu dirinya bermasalah tapi tidak mau menyerahkan datang sama Tuhan, itu sama aja. Kita ini cuma semangat di awal, belebes di ujung akhir-akhirnya gitu. Makanya kita perlu datang sama Yesus. Tuhan tolong aku yang naik turun ini. Up and down, semangat terus jatuh lagi. Datang sama Tuhan, aku ini kelemahanku ini loh Tuhan, tolong aku, didik aku. Pada waktu Engkau menguduskan aku, ingatkan aku untuk tetap diam. Oke, dibentuk siap Tuhan, tolong sekalipun sakit. Oke, yang keempat, hiduplah dalam kepuasan Injil. Apakah Injil lebih dari cukup buat kita? Itu kan perjalanan toh. Ya pasti dalam hati kalian, aduh, ya apa hidup mbek Injil, itu ya apa hidup mbek Injil. Hidup itu perlu uang. Tapi Tuhan ngomong, hiduplah di dalam aku. Kepuasanmu cuma di dalam aku. Jangan kembali lagi minum yang di kolam bocor. Tanpa Injil kita akan terus mencari sesuatu yang tidak bisa kita temukan. Cuman di dalam Yesus kita menemukan kepuasan itu. Karena di dalam Kristus kita sudah memiliki segalanya. Percaya enggak? Kalau kita ngomong segalanya itu yang di otak Anda apa? Duit, karir, cowok ganteng, no. Segalanya itu apa? Damai sejahtera itu tadi loh. Identitasmu dikembalikan, relasimu dipulihkan, kamu punya segalanya. Amin. Jangan pernah mencari sesuatu di dunia ini yang hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Ya mungkin sepertinya klise banget khotbahnya ya. Dunia ini nyatanya butuh cinta, butuh duit. Tapi mari kita refleksi. Pertanyaan refleksi. Apa fata morgana yang selama ini aku kejar? 2, sudahkah aku sungguh-sungguh puas dalam Kristus? Ini perenungan tiap hari loh. Kita ini kan mudah puas sama orang lain kan. Puas kalau ada investasi kita naik itu kita puas, keren, ijo, puas kita. Tapi kita lupa, itu cuma fata morgana yang bisa lenyap tiba-tiba nol, bisa habis semua bisa. Sudahkah aku puas tinggal di dalam Kristus? Nah, saya tutup dengan kisahnya Petrus dan Yudas. Habis nonton The Last Supper kemarin. Kita ini kan kalau lihat filmnya Yesus kan pasti ada tokoh keren ini kan. 2 orang ini yang seringnya ditonjolkan. Petrus sama Yudas. Kita ini mirip enggak sih sama mereka? Kita kan seringnya menghujat Yudas lah ya. Dasar Yudas ini. Wis ikut Yesus loh, 3 tahun. Ya. Jadi bendahara loh, dipercaya jadi bendahara loh. Kok iso-iso ya pengkhianat, mencium Yesus loh. Menjual Yesus dengan ciuman. Tak jual kamu. Gitu. Dijual dengan ciuman loh. Siapa mau tak jual dengan ciuman? Astaga, Bu Gembala jual Anda dengan ciuman. Ada? Kita melihat Yudas ini, dasar Yudas. Tapi nyatanya kita ini kayak Yudas enggak sih? Ya, kita lah Yudas itu. Kita sering memilih uang ketimbang Loh, kena uang ini turunin. Kita lebih memilih uang ketimbang Yesus.
kita lebih suka menyendiri, mencari keinginan kita. Yudas itu jatuh karena apa sih juga? Dia suka mikir, dia ini orang pinter katanya kalau di The Last Supper itu ya. Kalau enggak pinter enggak mungkin jadi bendahara ngitung-ngitung duit kan. Pinter matematika gitu, kayak Gilbert. Wah, iya. Ada yang muntah. Iya kan? Ya, tapi karena di 12 orang, enggak tahu, saya membayangkan apa Petrus ini introvert tak? Diem sendirian gitu, mojok, hidupnya cuma ngitung duit aja. Pada waktu, ya Yudas ya, pada waktu Maria, ngasih parfum termahal itu loh, narwastu. Oh dia marah loh, weh ngapain sih, boros nih cewek ini, ngomel-ngomel gitu ya, pakai gaya bahasa sekarang. Itu dijual lumayan iku, dijual itu untuk bisa menghidupi orang fakir miskin. Padahal ditilep sendiri. Dia itu sering mencuri uang kas. Kalau dikatakan sering mencuri itu sudah ada itu. Coba cari kayaknya di Ibrani. Sering mencuri uang kas itu berarti kebiasaan. Kebiasaan buruk. Tinggal bersama-sama Yesus apakah menjamin hati kita terpaut sama Yesus? Enggak. Yudas sama kayak kita. Alah gak apa-apa lah, sekali aja loh. Curang-curang dikit gak apa-apa lah, nota apa? Nota kosong gak apa-apa lah. Alah, yang penting kan cuan lah dikit-dikit lah. Nanti kan masuk per bulan juga ya. Loh, masuk per bulan juga ya. Terus Pak Gembala, oh ya. Loh, ini gereja apa ya? Oke. Ya gak apa-apa lah nonton bokep dikit-dikit bokep lah. Gak apa-apa lah, kan gak ada yang tahu juga. Kita sama. Kayak Yudas. Waktu saya nonton itu hati saya hancur. Ini aku ini. Dulu nonton, ngamuk-ngamuk lah lihat Yudas itu. Dasar Yudas ini. Kok tega ya sama Yesus dulu. Iya kan? Tapi waktu pakai lensa Injil, saya belajar Tuhan segitunya. Itu The Last Supper. Sebelum dia disuruh Tuhan, pergi lakukan apa yang kamu sudah rencanakan. Itu Yesus membasuh kakinya Yudas. Itu ada kesempatan sebenarnya. Kalau Yudas menyadari bahwa Yesus mengasihi dia, peduli sama dia, dia akan ngaku, Tuhan tolong aku. Aku sedang merencanakan hal yang jahat. Aku menginginkan uang lebih daripada engkau. Aku punya rencana, aku mau jual engkau dengan 30 keping uang perak. Itu katanya seharga budak. Yesus cuma dihargai seharga budak sama Yudas. Apakah kita merasa Yudas itu no, itu sama kayak kita. Kita bahkan menjual Yesus dengan 30 keping uang perak seharga budak. Hati kita jahat, hati kita busuk. Mari pikirkan sama-sama. Kita sering kali seperti itu. Dan tokoh satunya lagi Petrus. Mungkin kita menggebu-gebu melayani, semangat, bahkan tiap hari ibadah oke. Aku jabani Tuhan. Semangat pelayanan, gak pernah menyerah. Petrus tuh paling nomor 1. Gak boleh ada yang menyentuh Yesusku. Ada apa-apa, ada apa-apa ini. Sikat gitu. Geblak ini. Jadi Petrus ini apa ya? Kayak kita juga menggebu-gebu, pelayanan senang. Seakan-akan luar biasa. Tapi waktu tekanan datang, dia mundur. Cuman ditanya sama budak wanita, kamu muridnya Yesus ini? Enggak, aku gak kenal. Kita waktu nonton itu, kalau kita enggak pakai kebenaran di hati kita dengan lensa Injil, kita mungkin anggap Petrus ya Petrus. Itu kita. Petrus itu kita. Kita senang, semangat kalau diberkati. Sama sih, Petrus sama Yudas ini sama. Punya motivasi masing-masing. Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus itu yang lain lari memang, yang lain lari. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Pernah gak hati kita mengikuti Yesus cuman dari jauh? Enggak layak Tuhan Yesus. Dia habis motong telinganya Malkus.
Yesus ngomong kalau orang yang hidupnya pakai pedang kan mati oleh pedang, ditempelkan lagi. Begitu sayangnya loh Tuhan. Tapi orang nggak menyadari, dia cuma melihat dari jauh saja, takut. Nanti maju bela Yesus, habis aku. Tapi sayang sama Yesus, mengasihi Yesus kita. Tapi ada apa-apa tuh Tuhan, nggak isu aku Tuhan, aku lebih milih diriku sendiri. Aku milih keluargaku wes, aku milih uangku wes daripada engkau. Sama? Sama. Kita haus sesuatu yang salah. Makanya sebelum itu Petrus dipeluk sama Yesus. Aku sudah berdoa buat kamu, supaya kamu jangan jatuh. Pada waktu engkau selamat, kembali ke teman-temanmu, bangkitkan mereka. Dan saya merenungkan Petrus, makanya dia jadi soko guru ya. Keberangasannya dia, semua kelemahannya Petrus. Waktu Petrus kembali ke air yang hidup itu, dia dipakai Tuhan. Sampai 3 kali ya di pantai itu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saya membayangkan itu saya sih ya. Apakah engkau mengasihi aku Lan? 3 kali. Karena Petrus kan menyangkal Yesus itu 3 kali. Itu pemulihan hati. Apakah engkau mengasihi aku? Kadang kita kan pengen cepat ngomong, ya aku mengasihi engkau. Kita mudah nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita pinginnya tuh suka mengasihi Yesus, tapi pada dasarnya hati kita yang gak mampu. Makanya Yesus ngomong sampai 3 kali. Itu bukan Yesus menghakimi Petrus loh. Yesus sedang menyembuhkan hatinya Petrus. Aku tahu kamu. Untuk itulah aku bertahan di kayu salib. Digantung sampai jam 3 siang. Saya gak bisa bayangkan ya, kalau saya lihat orang yang saya kasihi digantung seperti itu. Dan dia masih bisa memikirkan orang lain. Kemarin ya, ibunya dipikirin. Betapa baiknya dia. Mari kita perlu hari ini bertobat. Kita perlu datang pada sumber air yang hidup. Tuhan, aku kadang sering kayak Petrus. Bahkan aku kadang menjual engkau seperti Yudas. Bahkan aku lari kayak murid yang telanjang itu. Bajunya dilepas lari saking takutnya. Gak tahu apa ketakutan kita waktu ikut Yesus. Apakah kita pikir kalau aku ikut Yesus sungguh-sungguh, aku akan menghilangkan kebiasaanku yang ini. Aku gak mau. Kalau aku ikut Yesus, aku harus lepaskan yang ini. Aku gak mau. Dan Tuhan ngomong itu kolam bocor. Saya tutup. Dari Agustin ya, Santo Agustin. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan. Dan hati kami gelisah sampai kami menemukan ketenangan dalam-Mu. Kita ini tidak akan pernah bisa tenang. Karena memang kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan untuk dirinya Tuhan sendiri. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Mari menjelang Paskah ini, mari hati kita mulai terhubung sama Tuhan. Yesus rela melepaskan semuanya. Keindahan sorga, semua kenyamanan itu. Kita mempertahankan kenyamanan, Yesus melepaskan kenyamanan. Kita mempertahankan identitas kita, Yesus melepaskan identitasnya. Dia turun menjadi yang paling miskin katanya, supaya kita kaya. Bukan kaya duit, kaya dalam Kristus yang mengasihi kita. Semakin kita mengerti ini, saya percaya kita bisa seperti Petrus kembali. Kalau Yudas memilih hidupnya sendiri, dia menggantungkan dirinya. Tapi kita memilih Petrus hari ini. Petrus kembali. Dan yang terutama, kita melihat kasih Tuhan yang besar. Dia rela digantung. Dia rela menahan haus itu, supaya saudara dan saya tidak lagi haus. Mari
saya kasih waktu untuk saudara merenungkan kebaikan Tuhan. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Saudara pernah berbuat salah, sudah berbuat salah, barusan berbuat salah, menginginkan hal di luar Yesus. Hari ini waktunya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai, kita cari Tuhan. Kita nggak perlu mengejar diri kita sendiri, nggak perlu cari sesuatu dalam diri kita. Kita nggak akan menemukan sesuatu yang indah di dalam diri kita sendiri. Yang perlu kita temukan adalah Yesus, sebab Yesus sudah menemukan kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami hari ini Tuhan. Gereja-Mu, domba-Mu Tuhan, datang di hadapan. Kasih yang melupakan pelanggaran. Setiap kita melanggar, tak diingatnya. Terima kasih sama Tuhan. Hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin. Anugerah buat kita. Angkat tanganmu, lihat Kristus. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Terima kasih Yesus. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil kita pulang. Disambutnya yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih-Nya tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Puji Tuhan, Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Dia yang berkata, akulah air hidup, tetapi waktu disalib, dia justru berkata, aku haus. Dia yang memiliki segalanya, memiliki langit dan bumi, memiliki alam semesta, memiliki semuanya. Justru di kayu salib dia mengatakan, aku haus. Dia sumber hidup, justru di kayu salib dia berkata, aku haus.
supaya saudara dan saya tidak pernah haus lagi, supaya saudara dan saya tidak perlu mencari kepuasan di tempat lain, supaya saudara dan saya hanya menemukan kepuasan di dalam Kristus, yang kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, yang setia, yang selalu ada buat kita. Dialah air hidup yang sesungguhnya. Dia air yang jernih, dan Dia selalu menghantar kita kepada kepuasan yang sejati. Biarlah menjelang Paskah, hati kita dikalibrasi sekali lagi. Hati kita dibentuk lagi oleh Injil, dipulihkan, disembuhkan kembali. Kami adalah Yudas-Yudas itu, kami adalah Petrus-Petrus itu. Kami adalah murid-murid yang tidak percaya itu Tuhan. Sekalipun kami melihat mujizat, bahkan kami bisa menolak Engkau. Sekalipun kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kami bisa menolak Engkau, menyangkal Engkau. Kami lemah, tapi Engkau yang kuat bertahan di kayu salib itu, supaya kami yang lemah ini menjadi kuat. Engkau yang kuat menjadi rapuh, menjadi lemah, supaya kami yang lemah ini menjadi kuat di dalam Engkau ketika kami melihat salib-Mu. Seluruh pencobaan di dunia ini, seluruh penderitaan dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Engkau sediakan bagi kami semuanya. Tidak sebanding Tuhan. Engkau telah menyediakan kemuliaan yang jauh melebihi dari semua yang dunia bisa tawarkan. Tolong kami yang seringkali mengingkari janji. Tolong kami yang seringkali tidak berkomitmen. Tolong kami yang seringkali lemah dengan godaan dunia ini. Tolong kami yang seringkali kami menutup telinga kami kepada kebenaran-Mu, lebih mendengarkan kepada perkataan dunia ini. Tolong kami Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan turunlah hari ini rahmat anugerah-Mu, pengampunan-Mu, hati yang baru itu kembali Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Biarkan kasih-Nya mengalir hari ini. Sampai hari ini Tuhan Yesus terus berdoa kepada kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika iblis menampi kita, kita tidak terhilang. Dan Yesus bersyafaat di surga untuk kita semuanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Makasih Tuhan. Keselamatan-Mu sempurna, lengkap dari awal, pertengahan sampai nanti di masa depan. Tuhan sudah selesai. Kami bersuka cita, kami bersuka cita. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat tangan jemaat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan ini. Kekuatan-Mu bukan berasal dari dunia ini. Identitas-Mu bukan berasal dari dunia ini. Kepuasan-Mu bukan berasal dari dunia ini, tetapi di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Engkau telah menerima berkat yang paling luar biasa, berkat yang paling tinggi, berkat yang paling mulia, yaitu hidupmu diselamatkan, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dipindahkan dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Itu berkat-Mu yang luar biasa. Dan oleh berkat yang besar yang luar biasa itu, hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Hidupmu membawa kabar baik buat orang lain. Di tempat kerjamu, di kampusmu, di sekolahmu, di keluargamu, di masyarakat di mana engkau tinggal. Engkau menceritakan, mulutmu tidak bisa diam untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang melampaui dosa, kasih Tuhan
Tuhan yang melampaui penderitaan, kasih Tuhan yang melampaui kesuksesan. Engkau menceritakan ke setiap penjuru kota ini, di mana Tuhan Engkau tempatkan. Tak perlu menunggu Engkau sempurna, karena kasih-Nya sempurna di dalam Engkau. Ceritakan, beritakan kepada setiap orang bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Ceritakan itu kepada setiap makhluk sampai Dia datang kembali, sampai Dia menjemput kita, sampai kita bertemu muka dengan Raja yang kita layani, dengan Tuhan yang kita layani. Beritakan itu, baik atau tidak baik waktunya, suka atau tidak suka, beritakan, ceritakan kepada setiap orang. Dan anugerah Tuhan turun melalui Roh Kudus yang sudah dilimpahkan di dalam dirimu. Karunia-karunia Roh bekerja di dalam dirimu. Engkau diberi kuasa, engkau diberikan kekuatan untuk menanggung semua penderitaan. Engkau diberikan kuasa untuk membuktikan kerajaan Allah sudah dekat, sudah ada di tangan. Terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami terima semua berkat Tuhan ini. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kami siap membawa kemuliaan-Mu di ladang misi kami masing-masing. Kami terima berkat Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya.